사라지게 할 수 있어요. 거기에 옳고 그런 건 없어요. 자연의 도덕만 있지. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tora Avanso dari kelas 12-3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review film yang berjudul Burning. Sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bukan hanya membawakan sebuah cerita misteri yang biasa, tetapi juga karya seni sinema yang kaya akan simbol, penuh dengan ambiguitas dan syarat makna sosial. Disutradari oleh Lee Chang-dong, Burning sering disebut sebagai salah satu film Korea yang terbaik dalam salah satu dekade terakhir. Film ini berhasil menuai banyak pujian di berbagai festival internasional, termasuk di ajang Cannes Film Festival 2018. Bahkan Burning sempat masuk dalam daftar shortlist nominasi Oscar kategori Best International Feature Film. Film to ever vie for the Palme d'Or, competing with 19 others in the top category at this year's Cannes Film Festival. The mystery drama depicts the desires, helplessness, and anger felt by the younger generation, and stars Yoo Ah-in, Steven. Cerita dimulai dengan Lee Jong-soo, seorang pemuda pendiam yang bekerja serabutan sambil bercita-cita menjadi seorang penulis. Hidupnya terasa hampa. Ayahnya sedang menghadapi masalah hukum dan ibunya sudah lama pergi. Rumahnya pun berada di daerah terpencil dekat perbatasan Korea Utara. Suatu hari, Jong-soo bertemu kembali dengan Shin Hye-mi, teman masa kecilnya. Mereka pun berbincang dan Hye-mi bercerita bahwa ia sedang belajar seni pantomim. Mereka kemudian menjalin kedekatan. Sebelum pergi liburan ke Afrika, Hye-mi menitipkan kucingnya yang bernama Boyle kepada Jong-soo. Ia berpesan agar kucingnya diberi makan rutin setiap hari. Jong-soo yang merasa terikat secara emosional pun menerima titipan itu. Beberapa minggu kemudian, Hye-mi pun pulang dari Afrika dan mengenalkan Jong-soo kepada seorang teman barunya yang pria kaya, yaitu bernama Ben. 벤이라고 합니다. Sejak pertemuan pertama, Jong-soo merasa ada yang aneh dengan Ben. Ben tenang, sopan, dan penuh percaya diri, tapi ada aura misterius di balik senyum tipisnya. Ben tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil sport, dan tampaknya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Saat Jong-soo bertanya kepada Ben tentang pekerjaannya, ia hanya menjawab, "Aku bermain." Jong-soo mulai merasa cemburu, sekaligus merasa tersingkirkan. Ia merasa Ben dan Hye-mi hidup di dunia yang berbeda dari dirinya, dunia penuh kemewahan dan kebebasan. Sementara ia sendiri terperang dalam kesulitan ekonomi. Suatu sore, Jong-soo diundang ke apartemen Ben. Di sana, ia melihat gaya hidup Ben yang begitu berbeda dari dirinya. Semua terlihat sempurna, tapi justru menimbulkan rasa tidak nyaman. Lalu Ben mengungkapkan sebuah hobi aneh. "Setiap 2 bulan sekali, aku membakar rumah kaca." 난 가끔 Kalimat itu membuat Jong-soo kebingungan. Apakah maksudnya Ben benar-benar membakar rumah kaca yang kosong, ataukah membakar rumah yang hanyalah simbol dari suatu yang lebih kelam? Ben kemudian berkata bahwa ada rumah kaca yang dekat Jong-soo yang ia incar untuk dibakar. Jong-soo pun mulai curiga dan memperlihatkan setiap rumah kaca yang di sekitarnya. Tapi anehnya tidak ada satupun rumah kaca yang terbakar. Beberapa hari kemudian, Jong-soo mencoba menghubungi Hye-mi, tapi tidak ada jawaban. Hye-mi pun menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Jong-soo panik dan mulai mencurigai Ben. Namun semua menjadi semakin membingungkan.
Jongso tidak bisa menemukan bukti keberadaan Hemi. Kucing yang dititipkan pun tidak pernah terlihat di apartemennya. Bahkan tetangga-tetangganya mengatakan tidak pernah melihat Hemi tinggal di sana. Hal ini pun membuat penonton bertanya-tanya, apakah Ben benar-benar membunuh Hemi? Apakah Hemi pergi meninggalkan semua orang? Ataukah Hemi sebenarnya tidak pernah ada sejak dari awal? Jongsu semakin terobsesi dengan misteri ini. Ia mengintai Ben, mencatat gerak-geriknya, dan mencari bukti. Tapi Ben selalu tampak tenang, seolah tidak ada kejahatan yang perlu disembunyikan. Puncaknya, Jongsu menemukan seekor kucing liar di rumahnya yang merespon dengan panggilan nama Boyle dari Hemi. Hal ini membuatnya yakin bahwa Hemi pernah ada, tapi keberadaannya sekarang tetap misterius. Di akhir film, Jongsu mengajak Ben bertemu di sebuah tempat sepi. Tanpa banyak berkata, Jongsu menusuk Ben berulang kali dan membakar mobilnya bersama tubuh Ben. Jongsu kemudian berjalan pergi telanjang dengan tubuh berlumuran darah. Namun, Lee Chang-dong sengaja tidak memberi jawaban pasti. Apakah Ben benar-benar membunuhnya? Apakah Jongsu salah menilai dan membunuh orang yang tak bersalah? Apakah ini semua hanya imajinasi Jongsu sebagai seorang penulis? Film berakhir dengan keheningan, meninggalkan penonton dalam tanda tanya besar. Ya,